Bagaimana kajian empiris dan teknis tentang wacana penghapusan ujian nasional mengingat sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI, Bapak Dede Yusuf yang telah hadir di studio. Selamat malam, Pak Dede. Selamat malam. Oke, dan di luar studio juga telah bergabung bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud, Bapak Ade Erlangga Masdiana yang bergabung dari DPR. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Ya, kita ke Pak Erlangga terlebih dahulu. Ada ragam reaksi pasca kebijakan penghapusan UN yang dicetuskan oleh Mendikbud. Kemudian yang menjadi pertanyaan, seberapa matang program pengganti dari UN nanti yang kemudian sedang dikonsep oleh Mendikbud ataupun Kemendikbud? Tentu kebijakan dari 4 kebijakan dari Kemdikbud itu penuh dengan keyakinan bahwa kita memang harus melakukan perubahan yang sangat esensial. Ada 4 kebijakan baru dan itu melakukan perubahan-perubahan. Misalnya kebijakan yang pertama adalah USBN. Jadi ujian sekolah berstandar nasional itu nanti kita kembalikan ke sekolah. Jadi sekolahlah yang melakukan assessment, sekolahlah yang melakukan sistem penilaian yang dilakukan terhadap siswa. Lalu kemudian khusus untuk penghapusan UN sendiri seperti apa? Karena kan sebetulnya ujian seperti ini sudah berlaku selama beberapa tahun lamanya, tapi kemudian akan dihapus dalam jangka waktu hanya 1 tahun, kemudian dirubah. Banyak kemudian yang mempertanyakan ini jangan sampai konsepnya coba-coba ataupun main-main. Tentu tidak ya. Kita penuh dengan keyakinan karena memang kita sudah melakukan kajian-kajian yang begitu sangat mendalam, melibatkan berbagai macam pihak ya. Lalu kemudian juga asosiasi-asosiasi guru, lalu juga kelompok-kelompok ya yang bergerak di bidang pendidikan, dan juga kita melakukan perbandingan terhadap proses pembelajaran yang ada di luar negeri ya. Dan kita melakukan evaluasi terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan yang selama ini barangkali mungkin lebih banyak memberatkan siswa dan juga memberatkan guru. Nah, oleh karena itu agenda kita adalah agenda bagaimana memerdekakan belajar, dan itu memerdekakan belajar itu satu hal yang yang harus kita perjuangkan, bahwa sistem pendidikan kita harus menciptakan bagaimana sistem proses yang ada di sekolah itu bisa bekerja dengan baik ya. Oke, Pak Erlangga, kita akan tunggu bagaimana sebetulnya kajian-kajian mengenai program pengganti dari penghapusan UN ini, karena kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ada kemudian yang mengapresiasi, ada kemudian yang merasa khawatir dengan bagaimana standar ataupun indikator untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional, tapi kita akan tunggu kajian berikutnya. Pak Erlangga, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan Pak Dede, ini ragam reaksi pasca adanya kebijakan penghapusan UN dari DPR sendiri seperti apa? Apakah seharusnya dihapus atau cukup dievaluasi penyelenggaraannya? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Dede, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Dede dari parlemen sendiri, dari DPR. Apakah menurut Anda UN ini memang perlu dihapus atau penyelenggaranya saja yang harus dievaluasi? Iya, memang tadi kami rapat ya dari jam 2 sampai sekarang kayaknya belum selesai, makanya Pak Erlangga tadi ada di sana. Emang kita melihat bahwa ada pro dan kontra lah, ada pro dan kontra dalam mensikapi UN dihapus atau tidak. Sebenarnya kunci utamanya bahasanya adalah UN dihapus. Padahal kalau misalnya kita melihat konsep daripada Pak Menteri yang ingin disampaikan ke kita, itu memang berubah format, gitu. Berubah format menjadi assessment. Ya, kompetisi, assessment kompetensi dan juga survei karakter. Yang pada dasarnya sebetulnya UN juga, tetapi tidak menjadikan nilai kelulusan. Jadi kalau misalnya UN awal mulanya itu dibentuk adalah untuk membuat sebuah survei pemetaan bagaimana standar pendidikan Indonesia mulai dari Jawa sampai Papua dan seterusnya, maka inilah yang kemudian akhirnya survei tersebut berubah fungsinya menjadi seolah-olah standar kelulusan untuk jenjang berikutnya. Ya, tapi artinya dari Komisi 10 apakah melihat adanya kematangan konsep dari yang ditawarkan oleh Mendikbud mengenai AKM ataupun survei karakter sebagai program pengganti UN? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat tes assessment ini, assessment test ini
janjinya Pak Menteri tadi di hadapan kita adalah tidak akan mungkin tercontek oleh bimbingan-bimbingan belajar. Atau tidak mungkin tercontek karena apa? Karena yang dijawab itu bukan ABCD, tetapi adalah bagaimana menjelaskan narasi. Jadi setiap anak pasti akan berbeda. Cara berpikir, nalar berpikirnya. Gitu. Jadi more kepada nalar. Ini bisa dilihat dari hasil output pendidikan kita yang saat ini, kita tidak usah berbicara PISA test, kita berbicara adalah angka pengangguran. Ternyata SMA dan SMK itu menyumbang saat ini hampir 70-80% pengangguran. Artinya apa? Artinya ketika mereka lulus, mereka tidak sanggup untuk masuk dalam sebuah dunia kerja. Yang mana dunia kerja itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kompetensi Anda, bagaimana Tapi ada beberapa Anda. tokoh yang kemudian merasa UN ini masih diperlukan karena apabila UN dihapus tidak ada lagi indikator untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional, dikhawatirkan semangat peserta didik dalam menimba ilmu kemudian turun. Seperti itu ada tokoh-tokoh seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, mantan Mendikbud M. Nuh, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif yang meminta Kemendikbud bahkan mengkaji ulang secara mendalam rencana penghapusan UN ini. Ya memang dalam sebuah pemerintahan itu harus ada yang namanya berkelanjutan, sustainable dari kebijakan yang sebelumnya kepada kebijakan yang sebelumnya, sesudahnya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ada protes tentu pasti ada. Di Komisi 10 pun juga banyak yang mengatakan bahwa ini sebaiknya ditunda gitu ya. Tetapi sebetulnya kita melihat ya itu memang kita sudah memberi satu ruang yang cukup panjang. UN ini sudah 14 tahun kalau saya tidak salah ya. 2003 ya? 2003. Nah ketika anak-anak, orang tua dan juga guru menjadi terbebankan dengan harus lulus UN. Dan kemudian ketika lulus pun kampus-kampus besar, kampus-kampus yang berbobot tidak menjadikan nilai UN itu sebagai alat ukur dia bisa diterima atau tidak. Karena mereka mengadakan assessment sendiri. Jadi artinya apa? Artinya memang perlu waktu 1 tahun ini untuk melakukan sosialisasi yang masif, yang intens kepada masyarakat, kepada guru, kepada murid. Jangan langsung putus begitu saja. Oke, artinya tapi dari DPR akan mendukung program ini atau bagaimana singkat saja Pak Dede? Saya rasa mayoritas dari kawan-kawan hari ini mendukung, ya, mendukung untuk digantinya UN dengan sistem yang lebih baik lagi. Oke, baik, kita tunggu bagaimana keberlanjutan dari konsep program pengganti UN ini akan seperti apa dan disosialisasikan oleh Mendikbud kepada masyarakat seperti itu ya. Betul. Pak Dede Yusuf, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Sama-sama. Bagaimana kajian empiris dan teknis tentang wacana penghapusan ujian nasional mengingat sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI, Bapak Dede Yusuf yang telah hadir di studio. Selamat malam Pak Dede. Selamat malam. Oke, dan di luar studio juga telah bergabung bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud, Bapak Ade Erlangga Masdiana yang bergabung dari DPR. Selamat malam Pak Erlangga. Selamat malam. Ya, kita ke Pak Erlangga terlebih dahulu. Ada ragam reaksi pasca kebijakan penghapusan UN yang dicetuskan oleh Mendikbud. Kemudian yang menjadi pertanyaan seberapa matang program pengganti dari UN nanti yang kemudian sedang dikonsep oleh Mendikbud ataupun Kemendikbud. Tentu kebijakan dari 4 kebijakan dari Kemdikbud itu penuh dengan keyakinan bahwa kita memang harus melakukan perubahan yang sangat esensial. Ada 4 kebijakan baru dan itu melakukan perubahan-perubahan. Misalnya kebijakan yang pertama adalah USBN. Jadi ujian sekolah berstandar nasional itu nanti kita kembalikan ke sekolah. Jadi sekolahlah yang melakukan assessment, sekolahlah yang melakukan sistem penilaian yang dilakukan terhadap siswa. Lalu kemudian khusus untuk penghapusan UN sendiri seperti apa? Karena kan sebetulnya ujian seperti ini sudah berlaku selama beberapa tahun lamanya, tapi kemudian akan dihapus dalam jangka waktu hanya 1 tahun, kemudian dirubah. Banyak kemudian yang mempertanyakan ini jangan sampai konsepnya coba-coba ataupun main-main. Tentu tidak ya. Kita penuh dengan keyakinan karena memang kita sudah melakukan kajian-kajian yang begitu sangat mendalam, melibatkan berbagai macam pihak ya. Lalu kemudian juga asosiasi-asosiasi guru, lalu juga kelompok-kelompok ya yang bergerak di bidang pendidikan, dan juga kita melakukan perbandingan terhadap proses pembelajaran yang ada di
di luar negeri, ya. Dan kita melakukan evaluasi terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan yang selama ini barangkali mungkin lebih